Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu ilallah. Ihtasyamtu fawwadtu amri ilallah. Masya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tuqda bihi al-hawaidu wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal dhamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bihadabi kulli malumila. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidi
وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sadayana anu puji simkuring dipika hormat ke bahasa Sunda. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyiduna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat, sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya yang semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam acara yang rutin setiap malam Kamis Halaqah Usbu'iyah, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat guru kita yakni Bapak Ustadz Luqmanul Hakim. Dalam pengajian malam hari ini bukan hanya kita mengaji, tapi beliau mempunyai maksud, yakni telah dihitannya putra tercinta
yakni Ananda Dafa, yang semoga kita doakan para jamaah doa bidoa, semoga asbab dihitannya putra daripada Bapak Ustadz Lukman menjadi wasilah, menjadi asbab, tidak lain dan tidak bukan menjadi wasilah bibit bebet, dibaliknya, inti nama semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama dan negara, yang insya Allah kelak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa kepada kita semua para jamaah doa bidoa, semoga kita dikaruniai oleh Allah anak yang soleh dan solehah, dan diberikan keistiqomahan agar kita semua di era akhir zaman ini dapat diselamatkan dari berbagai fitnah dunia yang sekarang merajalela. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah tuh pas datang di jauh-jauh di Pasir Jengkol, Pak Ustadz Ai, alhamdulillah. Ayah kopina, alhamdulillah ayah. Sono. Tah, kayak gampang itu. Ayah loba kiri. Waduh, ayah pahat mah komplit kabeh. Ide insan kamu hasil. Iya ngaji kudu ada ngarokok ya. Neta garbi. Surya ya. Para jamaah sekalian, kita sekarang memasuki musim yang amat sangat ekstrim, ya. Buludug dobdar, angin kencang, hujan yang sangat lebat. Maka dari itu menghimbau khusus kepada jamaah agar selalu waspada. Waspada dalam arti jangan pernah meninggalkan zikrullah dan sholawat kepada Rasulullah. Ya, ulah poho zikir jeung sholawat. Insya Allah, apabila kita dalam keadaan eling terus kepada Allah dan rajin bersolawat, itu akan menjadi wasilah. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari bencana apapun bentuknya. Ya, ulah poho zikir jeung sholawat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hanca. Hanca. Pai. Hanca hadis dari bab tsani, bab yang kedua, kitab Sahihul Ibad. Yang kemarin kita membahas man asbaha wa huwa yasku difal ma'asi faka'anna yasku rabbahu. Sahajalma anu ketika pagi harina mengadukan karena urusan duniana kepada manusia, maka seolah-olah orang tersebut mengadukan Tuhannya. Kade. Bahkan kemarin juga kita membahas tentang bab yang mana
banyak sekali, terutama berkaitan dengan kehidupan kita. Sekarang kita akan melanjutkan hadis tersebut. Waman Bismillahirrahmanirrahim. Waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Sahajalma anu ketika di pagi harina dina urusan duniana nyaeta bersedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sesungguhnya orang itu ketika di pagi harinya sama dengan membenci Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang yang bangun pagi, ketika bangun beliau sudah bersedih hati tentang urusan dunia, maka sungguh orang tersebut sama saja telah membenci akan Allah Ta'ala. Ya. Makanya singkade para jamaah, apa asbab kita? Apa sebab kita tatkala pagi hari mengeluhkan akan kehidupan? Tidak lain dan tidak bukan karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ketika sibuk dengan urusan dunia, pasti ketika bangun pun yang terpikir pertama adalah dunia. Maaf, para jamaah terlilit hutang. Saya yakin ketika bangun di pagi hari, apa yang dipikirkan? Pasti hutang. Ya. Para jamaah mempunyai masalah dengan seseorang, pasti ketika bangun yang dipikirkan adalah masalah tersebut. Ketika para jamaah mempunyai kesedihan, mempunyai keluhan tentang kehidupannya, pasti ketika bangun itulah yang akan pertama kali kita pikirkan. Masalah demi masalah urusan dunia. Kemarin sempat dianalogikan, hidup di dunia itu ibarat kita berlayar di samudra. Kita berlayar di lautan. Tidak sepi daripada angin dan tidak akan luput daripada ombak. Apabila kita bisa bertahan dari angin maupun ombak, selamatlah kita. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu menerpa angin dan tidak mampu menahan ombak, tentu kita akan tenggelam. Tenggelam sehingga menyebabkan kita dalam kesengsaraan. Sama. Hidup di dunia pun pasti ada susahnya, pasti ada sedihnya. Terus apa yang kita lakukan sebagai orang muslim, sebagai hamba yang mukmin, yakni menerima apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ridho lillah. Ya. Makanya orang yang hebat ialah orang yang ridho menerima segala ketetapan Allah. Hebat itu. Ya. Hebat. Tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Mau usaha sekecil apapun disyukuri. Ya. Disyukuri dan bersyukur dan bersyukur. Karena memang seyogianya kita hidup harus penuh dengan rasa syukur. Karena lamun henteu syukur, yakin orang pasti kupur. Karena lawan syukur, deui iwati kupur. Ya. Jadi orang yang ketika bangunan sudah memikirkan kesedihan akan dunia, sama saja dia telah membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sama saja dengan ghadab ke Allah. Marah kepada Allah. Masya Allah. Singkade para jamaah. Singkade.
Ya. Kenapa bisa bersedih? Kenapa bisa seolah-olah marah kepada Allah? Yaitu tadi, karena dia tidak ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap tingkah, setiap hal kita, keadaan kita di dunia, pekerjaankah, ya, kondisi kitakah, itu semua tidak luput daripada qadha-nya Allah. Kan kemarin kita bahas ma asaba illa biidznillah. Teu aya musibah hiji-hiji oge. Iwal ti kersaning Gusti anu Maha Suci. Semua yang tumiba terjadi kepada manusia itu semua atas kehendak Allah. Yang selamatnya mayumidu billah, orang yang iman kepada Allah. Eta anu selamat mah iman, yakin dan menerima segala bentuk ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Wa man tawaddu'a liqaniya liginahu faqad dhahaba sulusan dinihi. Orang yang merendahkan diri terhadap orang kaya, ya, maka sama saja dia telah melepas sepertiga daripada agamanya. Penting para jamaah, ya, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan terpojok, ya, sulit, jangan sampai kita merendahkan diri terhadap orang kaya. Apalagi kita mengemis terhadap orang kaya. Ya. Dengan tujuan apa? Tujuan kita merendahkan diri kita tidak lain dan tidak bukan hanya ingin ditolong oleh orang kaya tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh merendahkan diri terhadap orang kaya. Karena yang wajib kita hormati, yakni bukanlah orang yang mempunyai harta yang banyak, melainkan orang yang tinggi ilmunya dan soleh amalnya. Itulah yang wajib, yang harus kita hormati. Ya. Ayo orang kaya mah tekudu di lain tekudu hormati, hormatlah kudu kan, jangan merendahkan diri terhadap mereka. Tekeng komodoi punten pahata bunghar we loba harta, mobil ngajejer. Ariel sepi wae odong-odongna. Euy. Pahata bunghar ieu. Sehingga si Ariel inisiatif ka pahata we datang si Ariel ka pahata. Pahata, aduh punten ieu. Abdi keur sepi odong-odongna pahata. Lain pahata mah loba duitna. Pahata mah jelema beunghar mobil ngajejer. Coba atuh pahata tulungan urang. Nah, eta mengadu kepada orang kaya. Ya. Tidak dianjurkan. Terus bagaimanakah seyogyanya kita mengadu? Ingat. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Mung Allah tempat bergantung untuk kita semua. Hanya Allah lah tempat kita bergantung. Ya. Dan ketika kita dalam keadaan kesusahan maupun kesedihan, jangan lupakan etika kita sebagai hamba Allah. Minta heula ka Gustina, lembe ikhtiar ka manusia. Ieu mah tanda naon geus hariwang ku urusan dunia. Teu boga duit teh ya. Padahal
Ketika kita bicara rezeki, itu sudah ketentuan mutlak Allah Ta'ala. Nggak dicetempel, cerot. Agar di dalam ruh. Ruh diberikan kepada rahim seorang ibu hamil di umur 4 bulan. Dicap rezekinya. Ya. Mestilah khawatir dengan perkara rezeki. Mesti jamin ke Allah. Terus ketika kita sudah meminta kepada Allah, minta ke Allah, baru kita ikhtiar kepada manusia. Karena memberinya manusia kepada manusia lain itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah pula yang menggerakkan hatinya untuk memberi. Tanpa Allah gerakkan hatinya untuk memberi pertolongan, memberi pinjaman, itu tidak akan. Ya. Mau pisan diberi. Nah, itu para jamaahnya. Singkatnya, jangan pernah merendahkan diri terhadap orang kaya. Terus bagaimana kita selaku orang yang katakanlah pas-pasan, ya, pas-pasan, ayaklah kerdahar mah, ayak kan ngarokoma, ayak kerjajan mah. Maaf, jangan pernah memperlihatkan kepada orang lain kekurangan kita. Karena kita pun harus menjaga kehormatan kita. Meskipun makan seadanya, rumah seadanya, tetap kita harus menjaga kehormatan kita di mata orang lain. Karena hormat itu adalah ibadah. Ya? Menjaga kehormatan pun ialah ibadah. Hayang ketempo nate kubatur teh hayang dibere, insyaallah. Ngaji cara moroko, urang eta mari Sumitro suka minta rokok. Ya. Itu para jamaah singkadenya. Berhubung ieu mah ngabeakeun hadis anu kamari nya wayahna. Ketika kita bangun pagi, apa yang harus kita baca? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Jangan pernah keluar dari koridor. Ketika kita tidur mengucapkan nama Allah, bangun pun jangan lupa kita ingat kepada Allah dengan membuktikannya dengan rasa syukur kita telah dihidupkan kembali dalam keadaan tidur kita. Ya, penting ya, tong mikiran hutang, tong mikiran kesedih. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, saya yakin seyakin-yakinnya pasti ada solusi dan jalan keluar selagi kita mau berikhtiar dan bersabar. Jangan lupakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya.
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة. Allahumma bikil aqami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.